Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan, justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan,
Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama penuh sukacita datang ke tempat ini. Amin. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi hamba Tuhan yang hidup melekat kepadanya. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kasih-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh datang sekali lagi di hadapan-Mu, kami boleh kembali bersekutu dengan-Mu Tuhan. Di tempat ini kami percaya semua semata-mata hanya anugerah-Mu Bapa. Biarkan kami terus memuji membesarkan nama-Mu, biarkan kami terus berada di hadapan-Mu, mengucapkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Ini kami hamba-Mu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kiranya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terus menjadi hamba yang terhubung dengan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Lebih mengenal pribadi-Mu, ku terhubung dengan-Mu, selalu mendekati hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atas-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak ingin ku, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan
terus nyatakan kerinduan. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung, ku terhubung denganmu. Amin Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hanya firman-Mu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kau berdaulat atasku Tuhan. Ku serahkan hidupku, ku mau terhubung denganmu Tuhan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber pengharapan, Kau sumber kehidupan kami. Ku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ku menjadi hamba-Mu Tuhan yang melekat denganmu. Ini kami hamba-Mu Tuhan. Dialah rada bayasai, dialah rada bayara, dialah rada bayasikira, shalara bayasikira, rada bayase, dialah rada bayasikira, rada bayase, shalara bayasikira, rada bayasi, dialah rada bayasikira, rada bayasi, shalara bayasikira, rada bayasikira, rada bayasi. Terus puji Tuhan-Mu. Dia begitu rindu dengan puji-pujian-Mu di tempat ini. Kita mau menjadi hamba-Nya yang melekat kepadanya. Apalah kami tanpa-Mu Tuhan. Hanya Kau sumber kehidupan kami Bapa. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kedamaian, Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Kami rindu hidup melekat kepadamu. Kami mau serahkan hidup kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini kami dan hidup kami Bapa. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku
menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu Bapa. Ini hidup kami Tuhan, biar kami terus memuji-muji membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari setiap umat Tuhan yang masih rindu dan mau terus memuji membesarkan nama Tuhan kita mau sama-sama katakan amin. Kita percaya Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Namanya di atas segala nama, amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Ini kami Tuhan, dengan satu suara kami nyatakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sudah siap angkat tanganmu? Wow, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Yang rindu Tuhan memerintah, katakan ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi nyatakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Dengan satu hati nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah. Mari jemaat katakan, Engkaulah Raja atas dunia. Jemaat GNR, mana suaranya? Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita percaya Tuhan kita yang berjaya, amin. Kurang keras suaranya, mana suara amin. Terpujilah nama Tuhan kita, karena hanya di dalam namanya sumber pengharapan kita, amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan dalam firman Tuhan di hidup kita. Katakan, firman terangi jalanku,
menyatakan kebenaran Tuhan membebaskan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kita mau perkatakan dalam nama Tuhan ada pengharapan kita. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. sekali lagi dengan iman katakan Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. katakan dalam namanya Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kita percaya dalam kuasa-Nya ada pengharapan, ada kemenangan. Amin. Mari jemaat terkasih dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Satu nama yang begitu indah Tuhan, nama-Mu Bapa, yang terus kami puja Tuhan. Tidak pernah berhenti menyertai kami Tuhan. Because you are worthy Lord, and you are worthy Lord. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus mengangkat pujian kami di hadapan-Mu. Nama-Mu begitu indah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. It was my cross you bore, so I could live, and the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable.
your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. You're worthy, Lord. You're worthy, Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above. Be exalted, Lord. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You're the name above all names. You're the name above all names. Are you worthy, Lord? Are you worthy, Lord? Yes, you're worthy. Worthy, Lord, is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Mari sama-sama bangkit berdiri harapan Tuhan. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Shantara Shera Bara Bara Bara. Engkau layak kami puja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk pagi siang hari ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Berkati setiap jemaat murid tempat ini berlimpah-limpah. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa mereka dapat jalan keluar. Kami percaya di tahun penuaian ini Tuhan akan terjadi pemulihan dalam setiap aspek hidup ini. Berkati setiap kami yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat dilepaskan, yang kekurangan akan dicukupkan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati. Sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk di bulan Maret ya. Bulan yang ketiga ya. Jangan lupa bulan Maret ada apa? Apa ayo? Gak ada ingat? Lapor SPT.
NPWP pribadi ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa. Bapak Ibu sekalian, ayo kita masuk di tahun yang baru. Saya tahu tema kita pagi hari ini kita mau belajar untuk mengenal dan memahami Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Ayo kita buka ayatnya. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Mungkin bisa dilihat di sini. Saya akan bacakan di tempat saya adalah perjanjian baru yang kedua. Saya akan bacakan demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah atas kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah atas kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah atas kekayaannya. Namun siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah atas hal ini, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Aku di sini adalah Tuhan, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini jelas dikatakan bahwa kalau kita mau bermegah, artinya berbangga hati, bukan oleh karena kamu kaya, bukan karena kamu cantik, bukan karena kamu ganteng seperti saya, bukan. Bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu bisa, tapi kamu harus berbangga bahwa kamu kenal Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Namanya kekayaan itu sementara. Hari ini kita banyak dipertontonkan orang yang kehidupannya hedonis, sangat sombong oleh karena kekayaannya. Apalagi kekayaan bukan dihasilkan dari hal yang benar. Kita hasil korupsi. Beberapa hari ini kita melihat korupsi yang sangat besar. Wow, triliunan loh men. Oh my God. Benar nggak? Kalau BBM katanya naik terus, ya kita harapkan ini semua harus beres dan BBM harus turun. Bapak Ibu sekalian, kita melihat, saya bukan ngomong soal politik di sini, tapi bagaimana kehidupan di dunia ini kita dipertontonkan hal seperti itu. Orang sombong, ya, bukan karena apa? Bukan karena mereka apa? Karena kuat. Tapi hari ini kita sekali lagi diingatkan, kita bangga kita punya Tuhan. Kita bangga kita punya Yesus. Wah, luar biasa. Khotbah minggu lalu efektif nih kelihatannya. Aminnya apa? Harus ambil aminnya, benar ya? Jangan dibilang jemaatnya di sini nggak responsif semua ya. Semua jemaat di sini harus responsif. Kalau kita aminin, kita bilang amin. Kita tangkap berkat Tuhan. Siapa yang mau dapat berkat Tuhan? Wah, haleluya. Kalau berkat aminnya semua sampai angkat tangan. Haleluya. Ini luar biasa. Kita mau bahwa hari ini kita bangga kita punya Tuhan. Sebelum kita memahami Tuhan dan mengenal Tuhan, itu bukan hal yang gampang loh. Kita perlu proses untuk kita kenal dan memahami Tuhan. Benar nggak? Jangankan kita kenal Tuhan, kita kenal istri aja susah. Saya hidup suami istri sudah 30 tahun. Sampai hari ini pun saya masih belajar memahami istri saya. Loh kok ketawa semua? Ayo semua yang punya pasangan, bener nggak nih? Bener loh, ini makhluk ini susah banget dipahami. Rasanya kita kenal, kita paham. Apalagi kita tinggal setiap hari, satu kamar sudah di kiri kanan, selalu ketemu. Itu aja sulitnya minta ampun. Rasanya itu benar menurut kita. Tapi di pandangan dia bisa salah loh. Betul? Ini kira curhatan suami-suami nih. Haleluya. Ya, tapi benar, memahami itu sulit. Gak gampang, apalagi dua individu yang berbeda. Benar? Dilahirkan dari istri saya Purbalingga, aku wong Semarang. Itu masih mending sama-sama Jawa Tengah. Tuh, ada yang bilang saya Batak, suami saya orang Tionghoa, Cina katanya. Itu juga semua beda culture, beda budaya. Tapi apa yang Tuhan sudah satukan, itu memang untuk melengkapi. Benar enggak? Semua memang sulit, ya susahnya, rasanya sudah benar ya salah aja. Tapi kita berasa memahami dan sampai hari ini saya masih belajar. Walaupun sudah 30 tahun pernikahan. Enggak mudah. Apalagi kita diminta untuk belajar memahami yang namanya Tuhan. Memahami bukan cuma memahami, tapi mengenal. Tahu artinya mengenal? Mengenal itu artinya, siapa yang saya mau tanya? Siapa tahu Prabowo sekarang? Semua tahu ya? Kenal ya? Kenal apa tahu? Tahu, kagak kenal. Jelas ya, kalau kenal tuh, hehehe, hari-hari sini. Nah,
Gue angkat jadi menteri. Nah itu kenal itu. Tapi kalau tahu, aku tahu, tapi dia nggak kenal gue. Kenal itu call by name. Nanti ya, ingat Bapak Ibu sekalian, kita perlu memahami dan mengenal. Artinya apa? Lebih dari cuma tahu, tapi harus kenal. Orang pacaran itu butuh waktu. Kalau bilang mau nikah tuh biasanya dimulai dari pacaran dulu. Mungkin ada yang bilang, enggak Pak, saya langsung dikawinin katanya. Katanya udah tiba-tiba ketemu nongol waktu di pernikahan. Mungkin ada yang begitu zaman dulu, zaman now enggak. Ya, anak-anak sekarang enggak mau demikian. Ya, yang mau kawin siapa? Saya Pak Papi katanya. Itu pilihan Papi ya, Papi aja kawin katanya. Bapak Ibu sekarang nggak bisa. Kita harus paham perlu waktu namanya pacaran untuk kenal dan paham. Ya Bapak Ibu saya. Tentu proses. Dan sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Maka Bapak Ibu sekarang kita perlu bagaimana terus tiap hari kita equip dekat sama Tuhan. Bagaimana kita terus diperbarui. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu punya rancangan yang baik. Pasti baik. Cuma kita belum mengenal dia secara benar-benar apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebenarnya buat kebaikan kita. Tentunya kalau orang yang mau kenal dan percaya Tuhan, next berikutnya, apa yang kita lakukan? Banggalah dan bersukacita, apa katanya? Karena kita mengenal dan memahami dia. Semua nilai dunia ini akan hilang maknanya bila dibandingkan pengenalan akan Allah. Kita harus terus mengenal dia lebih dalam. Proses by proses, kondisi yang kamu hadapin setiap hari, masalah yang kamu hadapin setiap hari, problem hidupmu setiap hari, itu Tuhan mau mengarahkan kita lebih mengenal tujuan Tuhan atas hidupmu. Kita nggak ngerti loh. Memang kadang-kadang bukan kayak seorang orang tua yang ini orang tua secara jasmani ya, ngasih perintah yang jelas buat kita. Tuhan kita mungkin gak lihat. Tapi setiap keadaan yang kamu alamin, itu memberikan arahan bagaimana kita hidup. Kesulitan yang kamu alamin, itu Tuhan mau mengarahkan supaya kamu lebih mengenal dia. Bener enggak? Kenapa saya mau katakan, kalau kamu punya masalah, mungkin kamu selama ini orang kaya mengandalkan kekayaannya. Wah gampang Pak, kalau aku sakit aku ke luar negeri. Enak amat ya. Sakit ke Singapura, pipis ke Malaysia. Mantep ya, orang kaya. Biasanya apa? Orang kaya itu merasa dia punya duit untuk bayar kesehatannya. Hati-hati ya. Selama ini kita baik sehat itu karena penyertaan Tuhan. Kita tuh dilindungi Tuhan, diprotek Tuhan. Tapi kita kadang-kadang lupa. Tidak paham masalah yang kita hadapin. Sebelum kita memahami Tuhan dan mengenal Tuhan, apa yang kita lakukan? Pahami dirimu sendiri. Start from you. Kenapa saya katakan demikian? Saya mau tanya nih, kenapa kamu jadi orang Kristen? Mau apa? Saya bening. Ya, bisa nggak kita menerima keadaan kita? Seringkali kita merasa kecewa loh. Pak, kenapa aku dilahirkan dari keluarga orang miskin? Kenapa aku dilahirkan sebagai orang cacat? Kadang-kadang kita merasa kecewa dalam hidup kita. Kita belum bisa memahami diri kita sendiri. That's the point. Kita tidak bisa mengucap syukur apa yang kita alami. Starting from you. From kita sendiri. Kemarin istri saya kasih kesaksian waktu di Kul. Dia punya ada sakit penyakit. Dan artinya apa? Dia harus memahami, aku harus hidup dalam kondisi seperti ini. Dan life must go on. Hidup harus terus berjalan, bukan menyesali apa yang terjadi. Mungkin kau merasa nggak puas dengan hidupmu. Aku nggak tahu. Mungkin kau punya harapan yang tidak sesuai pada waktu kamu muda. Kamu mungkin berpikir, Pak, aku nanti besok harus jadi kaya raya, orang yang sukses. Dalam usia seperti ini, kau mungkin katakan, ini semua tidak tercapai. Tapi hari ini saya mau ingatkan kembali. Tidak ada rancangan Tuhan yang gagal atas hidupmu. Kalau kau ada sampai hari ini, semua karena perkenan Tuhan.
Mungkin kau ditempatkan di tempat seperti ini. Mungkin ada, Pak, kenapa saya di Gading Nias? Kenapa enggak saya di yang villa segala macam orang kaya? Tuhan punya maksud dalam hidupmu. Dan ini kita harus pegang. Tidak ada rancangan gagal. Saya mau katakan. Kenapa? Kita harus belajar untuk menerima keadaan. Mungkin kau bilang, Pak, saya kok sampai sekarang enggak punya kesembuhan. Enggak disembuhkan. Saya katakan, tetap berharap sama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mungkin dalam keadaanmu hari ini, kau mengalami sakit penyakit, kau bisa memberikan dampak buat orang lain. Kau bisa memberikan kesaksian buat orang lain. Pahami dirimu. Kenapa kau harus punya bisnis yang mungkin pernah gagal? Kita harus tahu rencana Tuhan, supaya kita merendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada orang yang sempurna, pasti ada kekurangan. Dan ini yang mau katakan, supaya apa? Supaya nama Yesus jauh lebih besar daripada namamu. Bapak Ibu, jangan katakan why. Tapi katakan what for, untuk apa aku hidup. Saya nggak tahu apa tujuan hidupmu. Mungkin tujuan hidupmu, Pak, bukan saya tujuan yang besar. Saya nggak bisa menobatkan ribuan orang. Tapi kau punya tujuan hidupmu untuk menobatkan keluargamu. That's enough. Masing-masing punya talenta yang berbeda. Ngerti gak? Kenapa dikasih 1, kenapa kasih 2, kenapa kasih 5? Apakah Tuhan tidak adil? Yang Tuhan perhitungkan bukan 1, 2, atau 5 talenta yang kau miliki. Tapi bagaimana talenta walaupun cuma 1, kamu bisa melipat gandakan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melihat bagaimana memahami Tuhan. Next berikutnya. Kalau kita paham Tuhan, let's declare Christ. Artinya apa? Deklarasikan bahwa kamu punya Tuhan yang besar. Jangan terus kecewa, bersungut-sungut, komplain sama Tuhan. Artinya apa? Kalau kamu komplain sama Tuhan, kamu tidak declare bahwa Tuhan itu Allah. Bahwa Yesus itu Tuhan. Dikatakan apa? Pribadi Yesus. Karena apa? Kasih anugerahnya, perbuatannya kepada umat manusia. Kamu hari ini bisa hidup tuh karena berkat Tuhan loh. Saya kalau berpikir ya, ini paru-paru, nafas ini semua dikasih Tuhan loh. Kalau Tuhan aja melengos sedikit, nggak lihat kamu, itu berhenti tuh mesinnya. Bablas semua anginnya. Bener loh, kita ini dipelihara Tuhan. Artinya apa? Kita declare bahwa Tuhan itu baik. Baik buat kita semua. Mungkin orang mengandang hidupmu tidak baik. Engkau dalam kondisi yang sulit, kondisi yang begini. Mungkin orang lain bisa menilai kamu seperti itu. Karena dunia menilainya beda. Dunia menilainya karena faktor ekonomi. Benar gak? Makanya orang melihat apa? Wah, korupsi, dia nggak takut. Ya korupsi paling di penjara 5 tahun, 6 tahun. Setelah itu dia kaya raya. Dan sosiati, masyarakat menerima seperti itu karena dia kaya. Bapak Ibu hati-hati. Para koruptor nggak takut sekarang. Yang penting keluar penjara gua kaya raya. Dan masyarakat menerima karena kekayaan yang dia miliki. Hati-hati. Dunia ini makin jahat. Lihat ya. Kedua apa? Display Christ. Artinya apa? Tunjukkan bahwa kamu next berikutnya. Display Christ menampilkan Kristus dalam hidup kita. Kalau kita lagi mungkin dalam masalah dalam hidup, udahlah jangan bersungut-sungut, nggak akan menyelesaikan masalahmu. Benar? Kamu bersungut-sungut nanti pasang status lagi galau, lagi bete nih, lagi bokeh akhir tahun, akhir bulan. Ini awal bulan ya. Para karyawan gajinya banyak semua. Ini saya lagi bokeh bayar karyawan masalahnya. Bapak Ibu kenapa? Karena kita lihat semua lagi bokeh memviralkan bahwa kita lagi tidak punya duit. Loh, kita menunjukkan kita diberkatin. Apakah engkau terus mengeluh sama Tuhan terus akhirnya jeblok dapat dari langit gitu? Ya enggak. Tapi kalau kita mengucap syukur, bagaimana kita menjadi terang dan garam dunia, hidup tetap berprestasi, hidup tetap berbuah, hidup ini menjadi berkat. Wow. Kamu jadi alat Tuhan. Kamu jadi bendaharanya Tuhan. Percaya. Wow, puji syukur. Kalau bersungut-sungut, ya baru gitu aja sudah bersungut-sungut. Baru gitu aja tinggalkan gereja. Baru gitu aja nggak mau pelayanan. Baru ditegur aja nggak mau pelayanan.
harus tough. Harus mau diproses Tuhan. Katanya mau kenal Tuhan. Katanya mau pahami Tuhan. Prosesmu itu membuat kamu kenal Tuhan. Benar loh, benar Bapak Ibu sekalian. Oke, pakai apa? Supaya kita jadi sebut murid Kristus. Orang yang melihat kita itu memuliakan Tuhan. Wow, orangnya berseri-seri loh. Aduh, aku tahu loh, itu orangnya susah. Duit aja nggak punya. Tapi kok mukanya senyum terus. Aduh. Haleluya. Hah? Benar kan? Haleluya. Kita kalau deket dia kan jadi enak. Aduh, orangnya seneng. Walaupun aku tahu dia nggak punya duit, tapi nggak ngeluh. Tapi kalau kita ketemu orang terus ketemu nyenggol, ngeluh. Jadi pikiran kita jadi nggak bener tahu. Pikiran kita jadi nggak baik tahu nggak? Ngerti nggak? Jadi toxic istilah zaman now. Iya kan? Supaya kita tuh ketemu orang yang seneng. Kalau ketemu yang seneng, seneng. Tuhan akan bukakan jalan, bener. Orang tahu kondisinya, wih ini luar biasa, orang ini bisa dipercaya. Bener nggak? Orang bisa dipercaya. Penting loh, bener. Bagaimana kita menjadi orang yang dipercaya, bagaimana lingkungan itu bisa menerima kita. Bener loh, penting. Kenapa? Kita menjadi murid Kristus. Lalu apa yang dikatakan? Ya, memahami kita nggak bisa 100% tahu, tapi kita percaya orang Kristen. Bukan hanya soal berkat. Ya, next berikutnya. Apa yang dilakukan nih? Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh karena Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Artinya apa? Kalau kita ngomong jadi orang Kristen, tadi saya tanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Pak, aku mau diberkatin. Ingat, jadi orang Kristen bukan soal makan dan minuman saja. Itu bonus. Kenapa katakan demikian? Ada ayatnya, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Artinya apa? Berkat, makan, minum, pakaian, semuanya itu mengikuti orang yang mengasihi Tuhan. Tujuannya jangan diberkatin. Ini saya orang Kristen. Maka saya sedih kalau di gereja ramenya cuma Natal Paskah. Karena ada roti dan makanan kardus-dus. Jangan. It's not about that. It's about we love God more. Kita cinta Tuhan. Benar. Itu tuh bonus dari Tuhan. Bukan soal makanan. Fokus kita melayani Tuhan bukan karena uang. Tuhan itu sudah memberkatin kamu jauh lebih banyak daripada yang gereja bisa kasih. Benar loh. Ini saya mau tekankan. Sederhana aja kok. Ini tubuh aja ini sudah berkat Tuhan loh. Saya bisa ganteng gini karena berkat Tuhan juga loh. Benar. Haleluya. Yang haleluya cuma depan, betul. Yang lainnya halilintar katanya. Kenapa? Karena berkat Tuhan kita sehat berkat Tuhan. Walaupun kita sakit pun juga karena seizin Tuhan loh. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan punya maksud yang kita nggak tahu. Kenapa? Karena kita belum kenal Tuhan dengan baik. Maksud Tuhan itu indah. Benar. Nah ini kita mau lakukan. Bukan soal makan minuman. Fokus kita jangan hal duniawi. Fokus kita cuma menyenangkan Tuhan. Tuh, melayani Tuhan. Itu adalah hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Lainnya itu Tuhan kasih. Sudah disiapkan buat kita. Siapa sih Tuhan kita kok sampai dia tidak mau berkatin kamu? Dia tuh Bapak yang baik. Pasti tidak mau bikin kamu susah. Ini kuncinya nih. Tuhan tidak pernah mau bikin kamu susah. Tuhan mau berkatin kamu. Tapi ada proses yang harus kamu alami. Kamu paham sama aku dong. Kamu ngerti aku dong. Mengerti kadang-kadang kita punya orang tua itu juga susah dipahamin. Apalagi katanya zaman sekarang, wih bahasanya lain papi, anak muda ngomongnya gini, anak orang tua zaman now sama zaman purbakala katanya. Katanya beda caranya mengomong. Ya kita belajar bagaimana komunikasi itu klop. Orang tua belajar soal anak dan anak pun belajar soal orang tua. Supaya kita ngerti dan paham. Tapi maksud orang tua pasti lebih baik. Cuma kita nggak paham. Anak-anak itu banyak dididik bukan karena orang tua.
tapi media sosial yang dipegang. Bener loh. Hati-hati hari-hari ini ya. Next berikutnya apa dikatakan? Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama Kristus, nah carilah hal-hal yang di atas. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Artinya apa? Ayat ini mengingatkan kita pikirkan perkara yang di atas. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, hidup ini kan sementara. Umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tapi kehidupan setelah kematian itu selama-lamanya. Hidup ini harus balance. Saya juga pengusaha, saya juga cari uang. Tapi saya juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin Bapak Ibu ada yang seorang pekerja di sini, karyawan swasta, tapi juga melayani Tuhan sungguh-sungguh. Hidup itu harus, kenapa kita kerja? Ya harus kerja, kalau enggak bisa cari makan. Bukannya Tuhan berkatin? Ya bisa, Tuhan berkatin melalui pekerjaan kamu. Tuhan berkatin tentang usaha kamu. Kamu tuh harus punya wadah untuk Tuhan berkatin. Karena duit tidak datang langsung jeblok dari surga ke atas. Tapi setiap apa yang kamu kerjakan, Tuhan berkatin. Pak, saya enggak bekerja, saya mungkin dapat dari anak-anak. Melalui hidupmu, anak-anak diberkatin loh. Benar loh. Jadi harus ada wadah bagaimana Tuhan bisa memberkatin kamu. Cara memberkatin itu bukan terus dijeblok dari langit kejatuhan. Itu kalau kertas, kalau koin semua. Benjol nih kepala, benar enggak? Tapi kerjaan kamu diberkatin Tuhan. Kamu sebagai pegawai juga disayang bos. Karir kamu bagus. Itu semuanya apa? Wadah yang kamu siapkan untuk Tuhan memberkati kamu. Bapak Ibu sekalian, ini hari ini kita melihat. Jadi perkara yang di atas penting. Kita tahu bahwa kita akan ikut rapture. Tahu rapture? Pengangkatan. Karena kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Next berikutnya. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Hari ini kita dipertontonkan banyak hal yang membuat kita cemas dan takut. Emas sudah 1,7 loh. Bulan lalu saya ngomong 1,5 kan. Sekarang 1,7. Katanya sampai 2 juta. Nah kemarin ya Bapak Ibu ada berita kan. Berita apa? Donald Trump sama Presiden Ukraine, Zelensky. Sampai dibilang, apakah ini akan masuk ke perang dunia ketiga? Kalau perang ini berlanjut, bisa masuk perang dunia ketiga loh. Wow, Bapak Ibu sekalian, lihat. Perang mau terus-terusan berkecamuk, nggak mau berhenti-berhenti. Lihat, sudah lama sekali. Zaman dulu kan kita berpikir, wah Ukraine sama Rusia pasti cepet lah. Benar nggak? Rusia kok sama Ukraine ya tinggal dibom seminggu aja bubar. Itu Trump ngomong gitu. Siapa yang lihat videonya Trump? Oh belum lihat? Nanti coba lihat video Trump tuh. Ngomong ya, lihat ya. Itu kalau kamu nggak dibantu Amerika, dia bilang gitu. Itu 2 minggu mampus. Habis. Sampai Zelensky-nya bilang, ya nggak 2 minggu, 3 hari katanya. Bledus, dur, selesai. Nah Bapak Ibu, karena apa ini berlarut-larut? Karena ada backup militeri, peralatan perlengkapan dari Amerika. Kalau ini berlarut-larut, Amerika sudah keluarkan dana, katanya sekitar 350 miliar US dollar. Lihat loh, banyak itu loh. Apakah mau menjamai masuk ke perang dunia ketiga? Hati-hati, hati-hati. Nah Bapak Ibu, sekarang kita melihat dunia ini semakin hari kan semakin nggak pasti. Dan kita tahu next berikutnya apa? Kita harus duduk. Di mana bencana alam, peperangan, ketidakadilan akan semakin hebat. Benar. Tahun 2025 ini bukan tahun yang gampang loh. Benar. Saya mau katakan hari ini kenapa? Kita semua anak-anak Tuhan, jemaat GBI GNR harus diberkatin. Benar. Kenapa? Lihat next berikutnya, bencana alam. Hari-hari semakin masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Wow, be careful.
karena merasa sukar cari uang jadi hamba uang. Be careful. Hati-hati. Uang itu penting, betul. Siapa sih nggak mau uang? Tapi bagaimana kita menggunakan uang ini untuk kemuliaan nama Tuhan itu penting. Ingat, Bapak Ibu sekalian, ya, seringkali kita harus berkorban sedikit. Nah, berikutnya apa, lihat. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Nah, ini yang sangat luar biasa. Semua bilang tahun 2025 adalah tahun yang sukar. Tapi gereja kita dapat misi bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Walaupun perang, walaupun kondisi seperti apa kita lihat, kita percaya tahun ini tahun penuaian. Haleluya. Siapa mau menuai? Amin. Benar loh Bapak Ibu, ini sesuatu yang kita harus imanin. Kita paham, kita belajar untuk memahami Tuhan dan mengerti. Next, berikutnya apa? Banyak tuaian jiwa yang hilang, yang pertama. Tuaian kerajaan Allah. Dan apa? Tuaian berkat jasmani. Jasmani artinya penuaian secara materi. Kok enggak amin? Amin kok lemes. Materi itu duit. Haleluya. Diperjelas lagi kurang materi, gua kurang jelas kali. Materi, harusnya duit langsung. Diberkati secara ekonomi. Amin. Nah gitu dong. Tangkep dong aminnya. Amin ya. Lalu next berikutnya, tuaian hidup yang berbuah. Jadi hidupmu harus berbuah. Wah, tadi saya katakan Pak, walaupun dunia lagi goncang-gancing, tetap ada sukacita. Amin. Wes ben ya toh. Hati yang gembira adalah, nah mantap jos nih jemaat GBGNR. Aktif semua. Gereja lain nggak ada yang teriak-teriak begini nih. Nggak ada yang konferensi pengkhotbah sama jemaat, nggak ada. Tanya jawab langsung nih, malahan hebat, ini luar biasa ya. Amin, bener loh. Kita tuh harus mengucap syukur. Wes ben, nggak tahu. Kamu mengeluh pun nggak menyelesaikan masalah kok. Bener nggak? Tapi kita harus belajar untuk bersukacita. Lihat apa yang terjadi. Kalau kita tahu bersyukur-syukur nggak menyelesaikan masalah, kenapa nggak kita coba untuk bersukacita sih? Let's try now. Tahun ini bersukacita. Kita lihat apa yang Tuhan kasih buat kita. Lihat aja. Saya percaya kok. Tuaian hidup yang kekal. Tuhan akan berkatin kamu. Tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Artinya tuaian di bumi apa? Masih banyak peperangan. Penuaian jiwa-jiwa. Kita lihat. Next berikutnya apa yang terjadi? Tahun 2033. Nah kita gereja ini semua lagi punya program. Tahun 2023 adalah target untuk menyelesaikan amanat agung. Ya, dikatakan apa? Setiap orang akan mendapat kesempatan bertemu, jumpa secara otentik dengan Tuhan melalui kuasa dan hadirat Tuhan. Tahun 2023, next berikutnya, saya mau kasih informasi supaya jangan salah pengertian. Banyak orang yang bilang, Pak, Yesus nanti datang kedua kali tahun 2033. Bukan. Bukan, ya. Ini adalah target. Namanya target, kita harus lihat. Target itu kalau perusahaan juga punya target. Mungkin bisa tercapai, bisa tidak. Namanya target. Jadi bukan kedatangan Tuhan tahun 2033, percaya. Tapi semua gereja mau merayakan sesuatu yang waktu yang spesial. Nah betul, apa? Peringatan 2000 tahun. Ya, kematian dan kebangkitan Yesus. Lalu dikatakan apa? Peringatan ke-2000 pencurahan Roh Kudus yang berarti ulang tahun gereja ke-2000. Peringatan 2000 tahun dilakukannya amanat agung. Kenapa 2000? Tahu kan? Yesus naik ke surga umur sekitar 33 tahun. Kan Yesus mulai pelayanan 30 tahun dan dia melayani secara 33 tahunan. 3 tahun saja loh. Itu memberikan dampak yang besar. Ya, kenapa saya mau katakan? Kenapa kok nggak lama-lama Pak? Karena tujuan Tuhan itu untuk dia mati menebus dosa kita dan dia harus mati di kayu salib. Itu tujuannya supaya kita semua peroleh keselamatan. Nggak perlu lama. Ya, nah oleh karena itu 33 lalu kalau tambah 2000 berarti 2033. Nah semua gereja-gereja di seluruh dunia lagi ambil sama-sama kita punya target menyelesaikan amanat agung.
Next berikutnya apa? Tugas kita sebagai orang percaya yaitu menyelesaikan amanat agung. Pergilah dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan saya melihat hari-hari ini nggak terlalu sulit. Kenapa? Hari-hari ini kita dibantu dengan media sosial. Betul nggak? Zaman dulu susah loh. Itu Petrus saja kalau mau ke negara-negara dia naik perahu dulu, perahunya masuk goncangan, ya, lalu terdampar di karam, segala macam ceritanya, harus ke kota, nggak ada handphone. Pada waktu itu sulit sekali. Kalau sekarang mah pakai media sosial, banyak khotbah-khotbah disiarkan di media sosial. Dan saya percaya nanti perkembangan yang namanya handphone itu bukan menjadi barang mewah lagi. Zaman dulu, wah kalau punya handphone, wah hebat. Saya pernah punya handphone itu gedenya segini nih, sekoper. Kalau bawa koper, nah segini nih, handphone itu segini setas saya nih, segini handphone. Nih handphone segini nih, wih bawa handphone segini, mau bawa handphone gini. Zaman dulu tuh, sekarang makin kecil, lama-lama sudah nanti ada di jam tangan. Halo, makin kecil. Jadi apa artinya? Dan handphone pun juga semakin murah. Kecuali mau yang aneh-aneh. Kalau cuma untuk komunikasi, WA aja sederhana bisa. Tapi kalau sudah mulai aneh-aneh, nah itu yang mahal itu. Karena teknologinya makin baru. Nah itu pabrik kan begitu. Tiap tahun kamu suruh beli terus. Cicilan belum habis, yang baru udah keluar. Repot ini. Betul. Makanya saya bingung dah, ini kalau gua beli tiap tahun repot ini. Cicilan belum habis, yang keluar sudah baru. Udah saya bilang kalau gitu saya loncat 3 atau 2 generasi berikutnya deh. Baru saya ganti, kalau tiap tahun repot ini. Ya, cicilannya 0% tapi belum habis-habis. Ya Bapak Ibu, kita lihat teknologi makin cepat. Dan saya melihat handphone itu semua semakin mudah dikonsumsi, dimiliki. Sehingga saya percaya percepatannya akan semakin cepat. Pemberitaan firman Tuhan akan semakin cepat. Ya, dan saya melihat bahwa tahun 2033 bukan hal yang mustahil kalau seluruh dunia bisa kenal Tuhan. Amin. Ya, next berikutnya apa? Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, dan sesudah itu barulah datang kesudahan. Artinya apa? Kalau firman Tuhan sudah diberitakan ke seluruh dunia, semua orang sudah dengar tentang Yesus, barulah tiba kesudahannya. Apakah tahun 2023? Belum tentu. Karena setelah itu kita nggak tahu. Bisa 1 hari lagi, bisa 1 minggu lagi, tapi yang pasti waktunya tidak lama lagi. Dan ini kita sama-sama. Tugas amanat agung bukan hanya tugas seorang pendeta gembala, yaitu tugas kita semua. Tugas siapa? Saya. Tulis, pegang di dadamu. Saya. Tugas me Lord. Saya Tuhan. Tugas kita semua untuk menyelesaikan amanat agung. Pergi dan jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita sama-sama punya tugas, yaitu menyelesaikan amanat agung. Tugas sebagai orang Kristen. Makanya tadi saya tanya, apa tujuanmu menjadi orang Kristen? Kenapa kau pilih Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Itu adalah decision yang kamu ambil. Begitu juga tanggung jawab yang kita miliki, menyelesaikan apa yang Tuhan mau. Sebelum dia naik ke surga, dia pesan sama kita untuk menyelesaikan amanat agung. Dan inilah bagian kita hari-hari ini. Bapak Ibu sekalian, next berikutnya. Tahun 2025 adalah penuaian berkat secara materi. Loh, kok masih slow lagi sih? Amin. Saya tuh ya amin gitu loh. Walaupun bisnis goncang-gancing, ya amin. Saya nggak tahu dari mana, pokoknya amin. Bener loh. Ya, kompetisi saingan makin banyak, amin, haleluya. Pasti Tuhan buka jalan. Nah,
Aminnya kenceng sekali, mantep guys ya. Pokoknya amin aja Tuhan, aku mau diberkati tahun ini secara materi, ekonomi, kesehatan, keluarga dipulihkan. Amin. Nah mantap Jos. Wes pokoknya semua jemaat GBG Alam Anda diberkatin wes pokoknya. Tidak ada yang kecuali ya. Haleluya, mantap. Tahun penuaian. Bapak Ibu sekalian, ada bagian kita. Next berikutnya. Nah, saya mau bicara sedikit. Bapak Ibu sekalian, tentu kita tahu bahwa gereja adalah alat Tuhan untuk menjadikan kita semua bangsa murid Tuhan. Gereja itu bukan cuma bangunan. Kita ini gereja Tuhan. Saya pernah nyanyi lagu kan? Gereja bukan bangunannya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ini anak-anak sekolah minggu nih. Tidak tahu lagunya? Oh, ini. Lihat cari nih. Nih, lihat sama-sama nih. Lipat gini. Lurus. Tag. Gereja bukan bangunannya, bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Kamu gereja, saya gereja. Kita sama-sama gereja. Terus? Nah, itulah lagunya ya. Berikutnya itu bekas guru sekolah minggu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi gereja itu bukan bangunan yang besar, bukan ruangan yang mewah, yang seperti hari-hari ini kita dipertontonkan gereja yang besar, yang mewah. Tapi gereja ini orang-orangnya. Tugas kita memberikan apa yang menjadi bagian kita untuk menyelesaikan amanat agung. Walaupun gereja ini kecil, cuma ruangan seperti ini, tapi gereja ini adalah kita semua, anak-anak Tuhan yang ada. Tanpa anak-anak Tuhan, bukan gereja. Bapak Ibu sekalian, menjadi amanat agung. Satu hal yang mau saya sampaikan, persepuluhan adalah minimal, nah ini Bapak Ibu sekalian, kita mau diberkati berlimpah-limpah. Ini adalah pesan gembala kemarin. Katakan apa? Menyelesaikan amanat agung harus menjadi bagian kita semua. Tadi kita katakan apa? Me Lord, saya Tuhan, saya mau ambil bagian di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, Pak, saya orang yang tua, saya tidak bisa kasih apa-apa. Apapun yang terberi, kau berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya nggak tahu apa yang terbaik buat kamu, yang kamu pikirkan. Tapi untuk menyelesaikan amanat agung, tentunya ada proses yang dilakukan. Termasuk gereja ini juga. Kita memahami Tuhan, kita harus juga belajar memahami gereja. Sekali lagi, gereja bukan bangunannya, tapi orang-orang di sekitarnya. Bahkan seluruh yang ada di tempat komponen ini adalah kita gereja satu tubuh dalam Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Apa yang kamu diberkati secara materi, kamu harus berani untuk menabur. Karena ada benih yang harus ditanam. Bapak Ibu sekalian, next berikutnya. Oh, God bless you. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama lakukan menyelesaikan amanat agung. Bagaimana kita memahami Tuhan, bagaimana kita memahami gereja, bagaimana kita memahami keadaan. Jangan cuek, berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu sekalian, saya ngomong ini agak keras, kenapa? Karena memang pesan dari gembala. Jangan takut untuk menabur, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Tapi harus ada taburan untuk dilipat gandakan. Jangan Bapak Ibu sekalian takut untuk menabur di tempat ini. Saya sebagai hamba Tuhan bukan hidup dari uang jemaat, tapi saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gereja ini adalah wadah untuk kamu bisa menabur dan semuanya dipergunakan untuk menjangkau jiwa. Mungkin kau melihat banyak kehidupan yang lain. Mereka seorang hamba Tuhan hidup mewah. Jangan kau bikin sakit hati, tapi biar melalui wadah ini engkau diberkati berlimpah-limpah. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita bisa menjangkau banyak jiwa untuk memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ambil bagian menyelesaikan amanat agung melalui apa berkat yang kamu sudah terima. Seorang bisa memberi tanpa mengasihi, tapi tidak mungkin mengasihi
tanpa memberi. Bapak Ibu sekalian, mungkin kau memberi karena terpaksa. Tapi kalau kau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti dimulai dari pemberianmu. Karena sekali lagi ada ayat dikatakan, di mana hartamu, di situ hatimu berada. Jangankan kau bilang, Tuhan aku berikan hidupku seluruhnya untuk Tuhan. Aku mencintai, selidiki hatiku. Tapi kau tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mengasihi istri saya. Saya senang memberi buat dia. Ulang tahun saya berikan hadiah. Sesuatu saya berikan buat dia karena saya mengasihi dia. Saya mengasihi anak-anak saya. Saya tidak bisa mengasihi tanpa memberi sesuatu. Kalau engkau mengasihi Tuhan, ikut bagian dalam menyelesaikan amanat aku. Karena saya tahu tahun ini pasti diberkati. Secara materi. Saya ambil bagian. Awal tahun ini saya ambil bagian. Saya siap untuk memberi lebih. Karena saya tahu, saya kemarin minggu lalu, khotbah yang luar biasa juga, Bapak Ibu bisa lihat. Petrus, dia dalam badai, kapalnya goncang, ingat? Tapi pada waktu dia bilang, datanglah, Petrus loncat ke air. Artinya apa? Jump to the miracle. Dia punya keberanian untuk masuk ke air. Padahal kita tahu airnya lagi goncang. Berani meninggalkan kehidupannya yang nyaman untuk masuk ke dalam badai. Karena dia mau menikmati yang namanya mujizat. Kalau hari ini kamu mau menikmati yang namanya mujizat, kamu harus siap masuk ke dalam air. Mungkin kau pernah katakan, Pak, aku tidak cukup dengan apa yang aku miliki. Dengan jump to the water, masuk ke dalam air, masuk ke dalam badai, engkau akan melihat yang namanya mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan. Kalau engkau tetap dalam perahu, perahumu akan terus digoncang. Mujizat itu enggak akan pernah terjadi. Hidupmu akan terus, secara ekonomimu akan kekurangan. Tapi begitu kau berani masuk ke dalam air, Tuhan nyatakan mujizat. Bapak Ibu bisa dengar lagi khotbah minggu lalu. Saya dapat rema, jump to the water. Jump to the miracle. Hari ini, kita harus berani untuk masuk dalam badai. Karena Tuhan akan tunjukkan mujizat. Saya tahu, mungkin kita kekurangan dengan apa yang kita miliki. Tapi yang Tuhan kasih pesan, itu sangat jelas. Khotbah ini pun kemarin dikhotbahkan oleh gembala sidang kita. Kita lihat, dan Bapak Ibu jangan takut, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk menyelesaikan amanat agung, kita harus sama-sama sebagai anak Tuhan. Kalau sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Ayo, kita sekali lagi kita tengok hidup kita. Apakah kita benar-benar menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ikut Kristus bukan hanya soal makan dan minum, tapi damai sejahtera, sukacita, berkat yang berlimpah buat kita semua. Saya minta pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Persiapkan hati kita. Mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatimu. Bukan hanya dari mulutmu, tapi dari setiap kelakuanmu. Dari setiap tingkah lakumu. Tugas kita menyelesaikan amanat agung. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur ini. Kalau kami boleh mengingat kembali akan kebaikan Tuhan. Kau sudah mati di kayu salib menebus dosa kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan mengingat kembali kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan menjadi orang Kristen yang benar. Kami belajar untuk memahami dan mengerti Kristus melalui setiap keadaan kami. Setiap goncangan, setiap badai yang kami hadapin. Kami boleh mengenal Kristus, Juru Selamat, penolong kami. Terima kasih Yesus. Biar melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat lagi. Haleluya. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Apakah semuanya sudah? Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 demikian bunyinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, puji syukur Tuhan kalau kami boleh sidangan dengan Engkau. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih untuk Yesus, pengorbananmu Tuhan menyelamatkan kami. Terima kasih, berkati jemaat tempat ini berlimpah-limpah, terjadi penuaian yang besar atas kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya undang Miss Sharon, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sama Pak Anton silakan. Pakai aja, ganteng kok. Ada kesaksian Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, di awal tahun ada sesuatu penuaian ya, lihat Bapak Ibu sekalian lihat. Shalom Bapak Ibu semuanya. Udah kenal saya kan, sering di depan pintu. Puji Tuhan, kebetulan sebenarnya kesaksian ini udah lama. Cuman memang Tuhan baru gerakan bulan lalu untuk saya ini berdua bersaksi. Sebenarnya kesaksian ini tentang anak-anak kami. Tentu kita semua tahu ya bahwa pendidikan saat ini mahal gitu. Kebetulan anak saya itu dua-duanya dari kecil di swasta, di depan di Yakobus gitu. Nah begitu pula yang pertama itu 4 tahun yang lalu ya, pas pandemi itu dia kan lulus. Kemudian kita benar-benar bergumul untuk kuliah. Karena kan kalau zaman sekarang nggak mungkin anak nggak kuliah gitu. Jadi memang harus S1 itu kayaknya udah terendah gitu untuk pendidikan. Nah kemudian waktu itu ya masa pandemi gitu kan. Jadi kita benar-benar mikir, untuk kuliah gitu, mau kemana gitu. Kebetulan anak saya yang pertama ini sejak masuk SMA dia udah tahu mau kemana gitu. Mah, saya nanti mau kuliahnya ambil film. Gitu. Kemudian saya mau UMN. Waktu dia bilang UMN saya tuh bingung. Kampus apa itu, saya tanya sama dia juga. Dia bilang nggak tahu gitu kan. Terus kita cari tahu. Oh itu di Serpong. Terus saya tanya-tanya juga, kebetulan dari Yakobus ternyata banyak lulusannya masuk UMN. Terus saya tanya kan beberapa yang sudah anaknya kuliah di sana. Dia bilang bagus kok gitu. Daripada kamu sekolahin anak kamu di Singapura, biaya hidupnya mahal, mending di UMN, kampusnya udah kayak di Singapura gitu. Oh oke gitu. Terus setelah itu kita cari tahu juga dong, kuliah di sana itu gimana. Kita cek-cek harga, ternyata film paling mahal. Masuknya 41 juta, wow gitu kan. Terus udah gitu kan gak cuman masuk kuliah itu doang kan yang kita bayar. Terus laptopnya juga speknya harus ini karena film. Terus apalagi gitu, kita udah hitung-hitung 100 juta, oke, thank you. Kita langsung mikir mahal juga gitu kan. Nah terus suami saya itu cari-cari IKJ dong kalau film, dia bilang gitu. IKJ masuk berapa, 29 ya? Iya lebih murah gitu. Terus iya IKJ, dan IKJ di Jakarta. Terus udah gitu ya itu kan kampus tua ya buat film gitu, udah terkenal lulusannya gitu kan. Saya bilang iya IKJ bagus loh kok, mama pernah main ke sana terus ketemu Matias Mucus gitu-gitu kan, artis-artis terkenal gitu ada di sana, sering nongkrong di, dulu kan sekarang kan udah dirombak nih, dulu kan waktu saya ke sana itu belum dirombak, jadi masih ada tenda-tenda gitu yang payung gitu kan yang buat duduk-duduk, itu banyak artis-artis kumpul di situ gitu. Tapi dia nggak mau gitu, dia nggak mau. Terus dia, tapi papanya tetap ngotot dia IKJ aja gitu. Terus dia datang ke saya waktu sore-sore gitu, papanya kerja, mah papa tuh tetap mau ke IKJ, aku nggak mau kata dia gitu. Aku tuh dari Yakobus dapat diskon 30%, jadi sama masuknya sama IKJ. Saya bilang kok papamu kalau diskonnya 30% tetap nggak mau, saya bilang gitu. Karena kan harus ada yang lain-lainnya di luar itu besar, karena di kosnya apa gitu. Terus saya bilang gini aja, kamu berdoa aja. Yang bisa ngerubah papamu bukan mama, tapi Tuhan. Kalau Tuhan izinin, papamu pasti oke gitu kan. Udah tuh selesai percakapan itu. Tapi waktu dia mau ujian masuk ke UMN, dibayarin juga, dibeliin formulirnya. Waktu itu dapat diskon juga ya kalau nggak salah dia ya.
Nah waktu mau beli formulir tuh kalau nggak salah 300.000 dia jadi cuman bayar 50 atau gitu. Ya udah ikut aja gitu. Saya bilang, kok katanya UMN itu beasiswa tertinggi 80%. Kalau kamu dapat beasiswa 80%, itu pasti Papa oke lah gitu kan. 80% dari 41 cuma 8 juta lebih murah dari masuk SMA kan. Gitu pasti oke lah, saya bilang gitu. Oke. Udah ujian, selesai ujian, terus pas tiba-tiba pulang, Mama, nih dia kasih lihat amplop gitu. Oh udah diterima, saya bilang, coba lihat diskonnya apa, beasiswanya dapat nggak 80%, saya bilang gitu. Dia buka, terus dia ketawa. Aku mau taruh di depan pintu, jadi begitu Papa datang nggak usah masuk dulu. Dia baca tulisan itu, dia pasti bilang nih oke gitu. Dia bilang, apa 80% kok? Enggak mah, 100% dia bilang. Saya bilangnya, puji Tuhan, tuh kan kalau kamu berdoa 100%, papamu nggak mungkin jawab no gitu, berarti ya udah oke gitu. Berarti kan 41 juta hilang gitu kan, nggak usah kita bayar. Betul ya waktu itu. Waktu itu dia pulang, dia baca tulisan di depan pintu. Memang anak saya yang pertama itu suka aneh-aneh aja idenya. Dan itu, oh ya udah, dia berhasil masuk UMN dan kebetulan waktu itu juga dapat beasiswa kuliahnya ya per bulan, per semester berapa? Potongan 3,5 juta uang kuliahnya gitu. Jadi ya lebih murah, puji Tuhan. Maka saya bilang, mungkin kita pikir, wah biaya hidup itu mahal gini-gini. Tapi jika waktunya anak saya kuliah, Tuhan sediakan gitu. Saya percaya kuasa doa, saat dia berdoa, saya bilang kan cuma doa yang bisa ngerubah, dan dia berdoa dan benar Tuhan kasih dia masuk ke sana gitu. Kemudian saya juga mau bersaksi anak saya yang kedua, tapi anak saya yang kedua ini kan, anak saya yang pertama itu lelaki. Dia kadang kalau punya masalah sama papahnya, misalnya nggak klop, dia curhatnya sama saya gitu. Terus tapi kalau anak saya yang kedua itu perempuan, dia curhatnya sama papahnya karena sering nggak klopnya sama saya. Jadi nah ini pun dia, suami saya akan kesaksian untuk anak saya yang kedua ini, kebetulan juga kelas 12 dan juga dia udah daftar untuk kuliahnya. Shalom. Anak saya yang pertama dan kedua ini sangat berbeda. Anak saya yang pertama itu secara akademik dia tidak terlalu berprestasi, tapi dia cerdas di hal-hal yang lain. Kemudian dia juga tahu apa yang dia mau kemana, dia tahu. Jadi dia itu pilihan cuma satu, film saja, nggak mau yang lain, dan dia mau universitasnya UMN karena banyak temannya juga di sana, dan itu diterima. Beda dengan anak yang kedua. Anak kedua ini secara akademis dia pintar. Dia terpilih juga sekolahnya untuk ikut karya tulis ilmiah segala macam itu. Dia cukup berprestasi, tapi karena dia bisa A bisa B, waktu nentuin pilihan dia nggak tahu mau kemana. Jadi dia daftar ke 4 universitas dengan jurusan yang berbeda-beda. Di UMN dia daftar Ilkom, kemudian di UBM dia psikologi, kemudian di Atmajaya dia foodtech, dan di UPH itu dia farmasi. Semua dia coba dan kebetulan 4-4-nya diterima. Ini juga sebetulnya akhirnya dia pilih yang UPH karena beasiswanya paling besar. Ini juga sebetulnya iman anak saya. Dia sejak dari SMP itu kalau ditanya dia pengennya ke UPH. Tapi saya sebagai papanya kan tahu income kita berapa, pengeluaran berapa. Jadi saya sempat bilang enggak, Papa enggak setuju karena menurut Papa terlalu mahal. Karena walaupun anak yang pertama itu dia dapat beasiswa yang 100% uang masuk, tapi kan semesterannya masih ada. Saya hitung-hitung itu 1 bulan bisa 9 juta buat anak kuliah, kos dan lain sebagainya. Dan itu kalau anak kedua juga kuliah, wah ini berat. Dan kebetulan masuk, ya ini karena iman dia juga, akhirnya dia dapat beasiswa yang 100% sampai lulus, itu ikatan dinas. Jadi setelah dia lulus dia bisa kerja juga di Rumah Sakit Siloam. Puji Tuhan, ini iman anak saya sebetulnya, karena saya sebenarnya secara hitung-hitungan logika nggak masuk nih kalau UPH. Tapi Tuhan dengarkan apa yang jadi keinginan anak saya juga. Dia berdoa juga, dia bergumul juga. Akhirnya apa yang menurut saya tidak mungkin Tuhan sediakan. Jadi kesaksian ini bukan karena kami hebat, tapi karena
dengan iman saya apa yang tidak mungkin, yang menurut kita tidak pernah terpikirkan, itu Tuhan akan kasih. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Wow, the year of harvest, tahun penuaian, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, sama kesaksian saya anak yang kedua, masuk kedokteran tanpa uang gedung, tanpa uang masuk, gratis. Karena masuk SMPTN, apa tuh SMPTN ya, seleksi. Tuhan berkat, masuk kedokteran dan puji Tuhan nanti April lulus dokter umum. Yesus memberkati. Kita diberkatin, semua harus diberkatin. Anak-anakmu harus baik, bisnismu harus baik, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Maret. Ada? Silakan maju ke depan, yang Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Maret dengan cepat. Ada? Pak Anton ada ulang tahun juga nih Pak Anton. Joshua, ayo. Siapa lagi? Bulan Maret ada ibu satu lagi. Ibu nih, lupa namanya. Bu Reni. Ayo Bu, silakan Bu. Ya kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, kita arahkan tangan kita ke saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami sudah mendengar firman Tuhan dan mendengarkan kesaksian, ada berkat yang tercurah buat kita semua. Tahun penuaian, setiap kita harus menuai dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun di bulan Maret. Berdoa buat Pak Anton, berdoa buat Joshua, dan buat Bu Reni Tuhan. Berkati dia berlimpah-limpah Tuhan, penyertaan Tuhan yang baik. Berikan mereka panjang umur, kesehatan, apa yang dibuatnya berhasil, keluar masuknya dilindungi Tuhan, tidak ada mara bahaya yang dalam kehidupan mereka. Keluarga mereka diberkatin oleh karena kehadiran mereka. Terima kasih Yesus, apapun yang mereka kerjakan, usaha mereka, karir mereka dipermudah Tuhan. Mereka naik ke level yang jauh lebih tinggi, sebagai oma yang harus diberkatin, sebagai istri diberkatin, sebagai suami diberkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Satu hal lagi, saya akan berdoa untuk persembahan persepuluhan yang Bapak Ibu siapkan. Ada di amplop merah ini yang warna merah. Nanti semuanya bisa dimasukkan di belakang, kotak belakang. Atau Bapak Ibu bisa ada QRIS di depan, mungkin sudah nggak asing lagi saat ini. Bapak Ibu bisa menggunakan QRIS di depan, untuk Bapak Ibu bisa scan secara langsung. Atau dengan mesin edisi di belakang kalau Bapak Ibu mau menggunakan kartu kredit atau kartu debit lainnya. Mari, saya akan berdoa, kita persiapkan seperti tadi yang sudah disampaikan. Kita sama-sama ikut menyelesaikan amanat agung dengan apa yang kita bisa tabur Bapak Ibu sekalian, karena semuanya akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa, dan kita diberkatin terlebih dahulu karena kita mau memberkatin apa yang Tuhan sudah kasih, karena menjadi bagian milik Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap tangan-tangan yang sudah terangkat Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka berlimpah-limpah, seperti janji Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Kami siap untuk menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau ambil bagian di dalamnya Tuhan. Kami mengasihi Tuhan, dan oleh karena itu kami siap untuk memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan ini Tuhan, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, segala apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Tidak ada balang pelahap, balang belalang yang akan mengganggu ekonomi mereka. Kesehatan mereka dijaga Tuhan, keluarga mereka dijaga Tuhan, dan setiap pekerjaan mereka Tuhan berkati. Terima kasih Yesus, karena kami mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kami mau dipercayakan hal yang jauh lebih besar lagi. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama terberkati dengan firman hari ini, amin. Sebelum kita melanjutkan, saya rindu untuk bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya? Apakah ada? Puji nama Tuhan, jemaat yang setia di tempat ini.
Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja sepekan. Kepada multimedia dipersilahkan. Salam Jemaat GBI Gading Nias Residen yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang Opa Oma, Bapak Ibu, Kakak dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang Opa Oma, Bapak dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 7 malam. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar atau melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK. Bertempat di Tower Dahlia, lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 087808675266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita ada sedikit pengumuman tambahan. Mungkin kalau misalnya ada yang udah pernah dengar dari minggu lalu, di tahun ini dari Youth GBI GNR akan kembali mengadakan retret untuk teman-teman youth di tempat ini. Nah, retretnya ini akan diadakan dari tanggal 1 sampai 2 April. Retret 2 hari 1 malam yang diadakan di Villa Agave di Cisarua, Bogor. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk saat ini kami masih membuka pendaftaran untuk gelombang pertama dengan harga early bird, yaitu harga 150.000 hanya sampai 16 Maret. Jadi maksimal 2 minggu dari sekarang. Nah, untuk kuotanya sendiri ini juga terbatas 40-50 orang, dan untuk sekarang itu kuotanya tinggal setengah gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, apabila ada yang memiliki anak atau kenalan dari usia muda, dari usia-usia pemuda, atau dari teman-teman yang bersekolah di jenjang SMP sampai kuliah atau bahkan juga sudah bekerja, boleh sama-sama diajak, boleh sama-sama daftar untuk di acara ini. Nah, tahun ini kita mengangkat tema Grow atau bertumbuh, yang nanti akan dipecah jadi 3 sesi: bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama memberkati anak-anak dan saudara-saudara kita. Amin. Mari kita sama-sama daftarkan di acara ini dengan harga spesial sampai tanggal 16 Maret. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu bisa didaftarkan lewat WhatsApp, ataupun juga ada link pendaftaran di Google Form, atau juga bisa didaftarkan di pendaftaran yang ada di depan gereja ketika nanti bubar ibadah.
Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk acara ini kami juga masih mengumpulkan dana. Apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin terbeban atau mungkin mau menabur untuk kegiatan ini, untuk pelayanan Tuhan, kami menyediakan ada amplop di belakang yang Bapak Ibu boleh ambil ketika pulang nanti. Dan juga bisa memasukkan di amplop ini atau juga bisa membeli snack yang kami jual di depan gereja. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian pengumuman untuk acara ini. Mari kita sama-sama memberkati teman-teman muda kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kini saatnya kita mau mengundi kuis Alkitab. Hadiah nanti akan diserahkan oleh Pak Ari. Untuk pengambilan hadiah, saya ingin Bapak yang baju putih. Saya lihat beliau ini dulu pakai kursi roda, sekarang udah jalan. Buat silakan Pak. Ini sudah pernah menang lagi, puji Tuhan. Ibu Kartika. Oh, dia siang. Saya masukkan lagi, kita ambil lagi. Bu Rina ambil lagi. Dibuka, Bu. Pemenangnya adalah Peti. Ibu Peti ada? Ya, Ibu Peti juga pernah menang. Silakan Ibu. Rajin ya, isi lagi terus. Ya, isi terus. Ya, terima kasih. Oke. Kali ini nggak sewangi minggu-minggu sebelumnya ya. Biasanya yang ngambil undiannya dia yang menang. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah di tempat ini. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Engkau Bapa. Segala dupa, pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami katakan Tuhan, Shalom Indonesia, diberkati Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia dalam tangan dan rencana-Mu Bapa. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran Tuhan. Biar Tuhan Kau berikan kepada setiap mereka Tuhan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini Bapa. Juga memberkati Tuhan setiap jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah Bapa. Berikan mereka juga kebijakan Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan perekonomian Indonesia semakin stabil, semakin diberkati Bapa. Kami percaya Tuhan Indonesia Tuhan menjadi negara yang diberkati Tuhan, mulai dari bangsa-bangsa semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan, juga terjadi penuhin jiwa Tuhan untuk bangsa kami Bapa. Kami percaya Tuhan lawatan Tuhan terjadi untuk Indonesia. Terima kasih Bapa. Bapak, kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk Bapak pembina kami Tuhan, pemimpin rohani kami Bapa. Mulai Bapak dari Bapak Pendeta Tuhan Insinyur Niko Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Tuhan Bapak Gembala kami Tuhan. Percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan bekerja Tuhan untuk Bapak Pendeta Niko Tuhan. Kami percaya Tuhan biar kasih kemurahan-Mu terus ada Tuhan. Terima kasih Bapak juga memberkati Tuhan untuk Bapak Pendeta Kiki di dalam 1D Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan bekerja Tuhan. Biar Tuhan lawatan Tuhan juga penuhin jiwa terjadi untuk layan 1D Tuhan. Terima kasih Bapak. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami tempat ini Tuhan, Pak Hari Tuhan, beserta Ibu Gembala kami Ibu Devi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau taruh Tuhan Pak Hari ya, untuk melayani GBGN ini Tuhan. Kami percaya Tuhan biar Tuhan Kau memberikan juga hikmat-Mu Tuhan, visi dan misi-Mu Tuhan untuk Pak Hari Tuhan dalam mengembalakan di tempat ini Bapak. Berkati Tuhan Pak Hari Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, berkati dalam usaha dan pekerjaannya Bapak. Kami percaya Tuhan usahanya Tuhan Kau buat berhasil Bapak, semakin diberkati Bapak. Kami percaya Tuhan di tahun 2025 ini Tuhan
terjadi berkat secara materi Tuhan. Penuaian Tuhan terjadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Ibu Gembala kami Tuhan, sebagai istri, sebagai penopang Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja untuk Ibu Gembala kami, Ibu Devi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesehatan yang sempurna Engkau sudah berikan untuk Ibu Devi Bapak. Dia boleh melihat Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berkati Ibu Devi Tuhan, berikan kekuatan, semangat Tuhan untuk terus melayani Engkau Bapak. Berkati ketiga anaknya Bapak, berkati masa depan anak-anaknya Tuhan. Semuanya Engkau buat berhasil Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami yang setia Tuhan di tempat ini untuk datang beribadah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau melawat setiap mereka Bapak, keluarga demi keluarga Bapak. Kau mengetahui setiap pergumulan mereka Bapak. Kau mengetahui Tuhan apapun menjadi kebutuhan mereka Bapak. Biar Tuhan, kami percaya Tuhan, ajar mereka semua untuk semakin setia, memiliki pengharapan penuh hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah kami yang setia Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka Bapak. Berkati Tuhan dengan double porsi Tuhan. Kami percaya Tuhan, tahun 2025 ini Tuhan adalah tahun penuaian untuk keluarga demi keluarga Bapak. Tahun berkat secara materi Tuhan Kau berikan setiap keluarga demi keluarga Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di pagi dan siang nanti Bapak. Biar Tuhan Kau melawat setiap kami semua Tuhan. Perkenanan-Mu Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan setiap pelayanan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami terus memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Kami terus dapat melayani Engkau lebih lagi Bapak. Terima kasih Bapak. Kami percaya juga Tuhan, kami berdoa untuk tempat tinggal kami Tuhan, Gading Nias Bapak. Kami perkatakan shalom Gading Nias, diberkati Gading Nias Bapak. Kau melawat Tuhan tempat kami Gading Nias Bapak. Kami rindu Tuhan juga ada lawatan Tuhan terjadi untuk Gading Nias Bapak. Kau melawat tower demi tower Tuhan, setiap unit-unit yang ada Bapak. Biar Tuhan melalui kami Tuhan yang ada di Gading Nias Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami mau menyelesaikan amanat agung Tuhan. Kami mau Tuhan memberitakan Injil pada setiap orang yang belum mengenal Kristus Bapak. Biar Tuhan ajar kami untuk berani Tuhan menjadi saksi-Mu Tuhan. Untuk kami berani memberitakan Injil pada setiap orang yang belum mengenal Kristus. Terima kasih Bapak. Biar Tuhan Kau yang memberkati setiap kami Tuhan. Berkati juga pengelola tempat ini Bapak. Beri kebijakan dalam memimpin Gading Nias ini Bapak. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat melalui Bapak Gembala. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagukan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Murid-murid Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, melalui persekutuan manis dengan Roh Kudus, melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu. Baik ekonomimu akan dipulihkan Tuhan, kesehatanmu akan dipulihkan Tuhan, dan keluarga demi keluarga akan mengalami pemulihan. Dan Yesus senantiasa akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.